Aditya terkejut karena ternyata Kenzo punya golongan darah yang berbeda dengan Rianti. Bahkan Kenzo pun juga ikutan kaget. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dramanesia. Yap, kita masuk lagi untuk pembahasan episode ke-9. Wah, ini sih benar-benar banyak sekali hal yang terjadi. Dan juga tentu saja ini bikin kita pun juga semakin penasaran. Nah, kalau di video-video sebelumnya mereka udah bahas ya, seluk-beluk apa yang terjadi, kenapa Mutiara kok bisa sampai terjebak di lift, apa yang dilakukan Rianti dan lain sebagainya macamnya. Sekarang kita akan bahas dari point of view-nya Pak Aditya. Yap, terlepas dari kelakuan yang sering dan tukang selingkuh, Pak Aditya ini masih penasaran banget teman-teman dengan apa yang terjadi dengan Widuri. Makanya kan Pak Aditya pun juga mencari dan terus mencari keberadaan Widuri melalui anak buahnya. Nah, pada kesempatan ini juga teman-teman, Pak Aditya pun juga masih penasaran. Kenapa ya kok kayak nggak ada feeling banget nih sama Kenzo? Bukan nggak sayang ya, sayang karena kan selama ini pun juga Pak Aditya menganggap Kenzo sebagai anak kandungnya. Dan nggak tahu kalau Kenzo tuh adalah anak orang lain gitu loh. Jadi ya taunya anak kandung aja kan. Jadi nggak pernah punya feeling apa-apa. Nah, karena Kenzo pun juga cowok, alhasil Pak Aditya pun juga memperlakukan Kenzo sebagai ya anak cowok pada umumnya aja. Agak sedikit dikerasin dikit, supaya nggak manja, supaya bisa bertanggung jawab. Makanya Kenzo sekarang bisa tumbuh meskipun usianya masih 20 tahun, tapi sudah bisa bersikap dewasa dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Bahkan kita pun juga salut ya ketika momen menolak pertunangan aja, Kenzo lebih memilih untuk sukses dulu. Sebetulnya sih nolak aja ya, males gitu. Dan tentunya punya alasan buat nolak secara halus. Good job buat Kenzo, pinter banget. Nah, kita lanjut lagi nih sebelum melebar kemana-mana. Nah, Pak Aditya ngerasa kenapa ya kok sama Kenzo tuh beda banget. Nah, setiap melihat Mutiara, apalagi kan Mutiara itu bakal terus terlibat teman-temannya dengan konflik-konfliknya Rianti. Sehingga udah pasti dong Rianti ini bakal terus mengganggu si Mutiara ini. Nah, entah kenapa setelah Pak Aditya mengancam Mutiara dan bilang kalau ada apa-apa sama Kenzo, maka Mutiara tuh bakal disalahkan oleh Aditya. Aditya pun juga merasa bersalah. Sama sebetulnya kayak Rianti. Ketika lift tuh rusak, Rianti pun juga ngerasa bersalah teman-teman. Jadi agak unik nih suami istri yang satu ini tuh teman-teman. Di satu sisi mereka tuh kayak butuh nggak butuh sama Mutiara, tapi di sisi lainnya kok kenapa ya ada perasaan apa nih sebetulnya? Memang nggak bisa dipungkiri kalau dibandingkan sama Pak Aditya, Rianti tuh punya rasa apa ya, kedekatan yang begitu hebat dengan anak perempuannya itu Mutiara. Meskipun udah punya Aurel dan juga udah punya Kenzo, tapi tetap aja yang namanya koneksi kan nggak akan pernah hilang. Dan itu terus bakal dirasakan. Makanya apapun yang terjadi kepada Mutiara, meskipun itu gara-gara kelakuan si Rianti itu sendiri, Rianti pasti bakal mendapatkan guncangan. Seperti episode sebelumnya, ketika di tempat spa, tempat klinik kecantikan, Mutiara kecelakaan, Rianti pun juga kaget. Nah, itu sebagai salah satu contoh aja ya teman-teman, yang mana kita bakal melihat Rianti pun juga terus-terusan seperti itu. Nah, Aditya pun juga mengalami hal yang sama nih. Entah kenapa kok kayak ngerasa ada yang beda aja nih sama anak. Mutiara kok kayak ngeyelnya tuh mirip banget nih sama Aditya. Terus juga kelembutannya kok mirip banget kayak mamanya, kayak Widuri. Ini tuh perasaan apa sebetulnya? Tapi Pak Aditya nggak boleh terlalu konsen ke sana karena ya udahlah, sambil cari Widuri kita tunggu dulu aja kabar dari Kenzo kan. Karena ya di momen ini tuh Pak Aditya masih mencari tahu Kenzo tuh sebetulnya kecelakaannya tuh separah apa dan lain sebagainya macam. Nah, entah bagaimana ceritanya, ketika momen-momen pencarian ini, si Aditya tuh menemukan ada beberapa dokumen dan omongan-omongan dari suster yang bilang kalau Kenzo itu tuh golongan darahnya O. Nah, bodohnya dari si Rianti ini, meskipun Kenzo sadar, Rianti tuh nggak nge kalau tujuan Aditya utamanya untuk datang ke rumah sakit tuh untuk sekalian nyari tahu. Oh iya, dari dulu kok nggak tahu ya golongan darah Kenzo tuh apa. Hingga pada akhirnya datanglah teman-teman Aditya ke rumah sakit kan untuk mencari tahu. Terus mungkin seperti yang udah menjelaskan juga di video sebelumnya, Rianti masih bisa bayar orang lain. Binunu masih bisa dibayar nih. Jangan ngomong sama siapa ya, diam-diam aja ya gitu. Dibayar udah, diam aja. Tapi kan kalau pihak rumah sakit, dokter, suster kan nggak mungkin dibayar ya, dan nggak mau dipaksa buat berbohong juga. Dan ini pun juga bakal ketahuan bodohnya Rianti tuh di sini. Makanya ketika datang nanyain
Kalau boleh tahu golongan darahnya Kenzo nih apa ya? Soalnya saya A, istri saya B. Oh, golongan darahnya Kenzo O nih Pak. Kaget seketika teman-teman karena kok bisa begitu? Itu artinya Aditya ini dan Kenzo nggak ada ikatan darah sama sekali. Nah, akhirnya baru ngeh lah Aditya di sini. Oh, ini maksudnya kenapa selama ini tuh nggak pernah ada ikatan batin begitu hebat tuh ini. Jadi bisa dikatakan ya sayangnya Aditya kepada Kenzo, kepada Aurel tuh sama aja sebetulnya. Nggak dibeda-bedain, namanya juga orang tua ke anak ya teman-teman. Cuman memang ada feeling-feeling yang nggak bisa diungkapin gitu loh. Sehingga ada perasaan, apa ini maksudnya? Tapi Aditya ini karena tukang selingkuh juga, mungkin sengaja ngekip dulu dan nggak mau sampai dibongkar kepada si Rianti ini. Kenapa? Karena Aditya pun juga sebetulnya tuh ingin meninggalkan Rianti. Jadi golongan darah ini bisa menjadi kunciannya bagi Aditya untuk suatu saat bisa mengusir Rianti kapanpun yang disuka oleh Aditya. Sama aja ketika Sandra tahu kalau golongan darah Kenzo dan juga Rianti ini berbeda, kan Sandra diam-diam aja, nggak ngebongkar langsung gitu. Kenapa? Karena Sandra nunggu momen yang tepat. Supaya apa? Supaya rahasia ini tuh nanti digunakan oleh Sandra supaya bisa makin dekat sama Kenzo. Jadi ibaratnya ketika Rianti macam-macam, Sandra punya kartu asnya. Ketika Kenzo mau deketin cewek lain, nah Sandra bakal bongkarnya dengan harapan Kenzo bakal bisa deket dan mau sama Sandra. Karena Sandra yang udah ngebongkar semua aib dari Rianti tentang golongan darah yang berbeda. Dan Rianti bukanlah ibu kandung dari Kenzo, alias Kenzo pun juga bukan anak kandung dari Rianti dan juga Aditya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sama-sama disimpan biar nanti punya kartu as masing-masing untuk kebongkar di saat-saat tertentu. Gila sih, karena memang gak bisa dipungkiri Aditya itu kan memang gila banget ya untuk pergi sama perempuan lain. Maksudnya tuh gak bisa dipungkiri lah, setelah kehilangan Widuri itu bener-bener apa ya, bener-bener seperti hancur gitu. Walaupun ya gara-gara kesalahan sendiri sih, gara-gara berselingkuh ya sama si Rianti. Tapi tetap aja Widuri tuh gak pernah terganti di hatinya dari tentu aja Pak Aditya ini. Sehingga pada akhirnya kita pun juga bakal melihat sendiri bagaimana proses tersebut bakal bener-bener sangat luar biasa untuk dilihat. Wah, gak kebayang sih teman-teman bakal sekaget apa nih ya. Kita bakal melihat sepanik apa tentu saja yang bakal dialami oleh Rianti pada saat tahu Aditya tentang golongan darah dari Kenzo. Ya, agak cukup ini juga sih sebetulnya. Yang agak kesel tuh sebetulnya tuh Sandra sih. Udah tahu golongan darah Kenzo sama si Rianti ini berbeda, yang mana itu udah jelas bukan ibu dan juga anak kandung ya. Karena Kenzo darahnya O, ibunya B, nggak mungkin banget. Karena kan kalau dari golongan darah tuh nyilang teman-teman. Misalnya dari ayah ke anak perempuan, ayahnya A, anak perempuannya A biasanya. Kalau ibunya B, anak cowoknya pasti B. Pasti ngilang itulah. Dari orang tua cowok ke anak cewek. Dari orang tua cewek ke anak cowok gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak cukup kesel nih. Udah tahu tapi Sandra lebih memilih untuk diam dan nge-keep-nya sampai dirasa perlu buat ngebongkar semuanya. Karena kenapa? Karena Sandra pun juga bestie sama Rianti. Harapannya dengan dijaga rahasia ini, Rianti mau terus deketin Kenzo dan juga Sandra supaya kedepannya bisa bertunangan, menikah dan lain sebagainya macamnya. Tapi tentu aja nggak akan semudah itu ya. Meskipun Kenzo kalau menurut Mimin sih tahu semuanya pun juga tetap nggak akan suka. Karena Kenzo tuh suka banget perempuan seperti Mutiara. Kelihatan banget lah dari cara pandangnya, perhatiannya. Yang mana ini bukan karena diperankan oleh Mala aja dan juga Raka ya, Raden Raka juga. Tapi memang dari segi cerita pun juga memang seperti itu. Kan cool-cool dan keren-kerennya alias cuek-cuek perhatiannya si Kenzo ini kan gemesin banget ya. Sedangkan Mutiara tuh cuek juga tapi sama-sama perhatian. Jadi mereka berdua tuh kayak sering pandang-pandang tapi sama-sama mikirin juga. Ketika Kenzo pun juga sadar yang dicari adalah Mutiara. Ketika Mutiara sadar, teman-teman tahu sendiri juga kan yang dicari siapa? Ya Kenzo. Makanya nanti secara perlahan pun juga bakal bikin mereka berdua pun juga semakin dekat. Jadi buat Sandra nih udah on the way, OTW jadi nyamuk aja teman-teman. Bakal ngelihat Mutiara sama Kenzo yang terus bareng dan lain sebagainya macamnya. Wah ini sih bener-bener seru juga. Maksudnya, tapi yang paling gak sabar gimana ya, reaksi pertama dari Pak Aditya saat melihat ternyata golongan darah Kenzo ini
berbeda dengan Rianti. Wah ini sih gak sabar banget ya. Bakal semarah apa. Lalu Diki pun juga alasannya apa. Mau kapan dibongkarnya pun juga kapan dan lain sebagainya macam tuh. Wah ini sih bener penasaran banget. Dan semoga aja sih mulai dari hari ini sesegera mungkin Rianti kena karmanya. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.